Jangan buang-buang token dulu guys, karena Nordeus baru aja bocorin update Top 11 2027 dan jujur ini bakal ngerubah cara main kita selamanya. Oke guys, jadi kabar gokil datang dari dapur Nordeus. Beredar bocoran kalau Top 11 2027 bakal jadi update paling gila sepanjang sejarah game ini dirilis. Beneran, gak cuma modal ganti tampilan doang guys, tapi mekaniknya dibikin makin mirip kayak di dunia nyata. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran, let's go, langsung saja mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe, biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Oke, update pertama, Match Engine 4.0. Ingat gak, rasa kesel pas tim kalian kebobolan, tapi kalian gak bisa ngubah taktik sebelum jeda babak. Nah, nanti kalian bisa atur instruksi instan pas lagi jalan guys. Mau nyuruh back saya kalian overlap secara mendadak, atau kita nantinya bisa ubah garis pertahanan pas kena serangan balik. Jadi nantinya kita tinggal pencet doang, terus pemain kita langsung paham mengenai instruksi yang bakal kita terapkan gitu guys. Jadi fisika bola sama gerakan kipernya juga bakal dibikin jadi jauh lebih smooth lagi. Katanya sih gitu. Kalau beneran pasti bakal keren banget, ya kan? Kedua, fitur yang bikin para pemburu wonderkid senyum lebar. Ya, karena bakal ada multi club network. Jadi buat kalian yang punya pemain muda berbakat dengan kualitas bintang 5 tapi nggak muat di skuad utama, nah daripada membusuk di bangku cadangan, jadi nantinya kalian bisa sekolahin mereka ke klub satelit. Mereka bakal dapat jam terbang nyata guys, dan ratingnya auto naik drastis pas balik lagi ke tim utama tim kita. Gak cuma itu, squad itu sekarang bakal dibekali pakai AI pinter. Jadi misalkan kita butuh pemain sayap yang kencang, nah si squad ini nantinya bakal nyariin spesifik sesuai dengan gaya main yang biasa kita racik gitu guys. Ini keren banget sih kalau beneran, tapi ya guys ya, mudah-mudahan bener sih. Ini kan cuma bocoran aja, mungkin bisa jadi meleset tipis lah, tapi mudah-mudahan bener sih. Karena kita tahu Top 11 biasanya update itu dirilis pas bulan Agustus. Ini juga sama seperti update Top 11 2024, 2025 dan juga 2026. Nah, sekarang kita udah berada di ujung tanduk akhir dari perjalanan Top 11 2026, dan kemungkinan besar bulan Agustus kita bakal masuk ke seri terbaru Top 11 2027. Ini keren sih. Gak kerasa ya guys ya, tahu-tahu udah 2027 aja. Nah, yang ketiga, ini yang paling epic sih, yaitu sistem negosiasi baru. Jadi pernah nggak sih kalian mikir pemain bintang kalian tuh mendadak ditawar murah banget sama orang lain? Ini pas di versi 2026 kemarin kan. Di 2025 kan, di 2026 dihilangin. Nah, di update Top 11 2027 nanti kita bisa pasang klausul pelepasan atau buyout clause. Jadi kalau klub lain mau bajak pemain kita, mereka harus bayar harga fantastis dulu guys. Terus kita juga bisa ngebeli pemain lewat private bidding alias penawaran rahasia tanpa perlu drama sikut-sikutan di pasar lelang lagi guys. Enggak, katanya sih gitu. Mungkin kita bakal bisa transfer antar temen, bisa jadi, atau mungkin dengan rival kita. Ya, kita masih belum tahu pasti. Nah, yang keempat, efek cuaca realistis. Dan ini yang terakhir. Jadi faktor cuaca nggak cuma jadi pajangan doang guys, enggak. Dan nantinya lapangan tuh bakal becek gara-gara hujan deras, dan bakal bikin bola makin berat, dan stamina pemain kita bakal cepet tekor kalau cuacanya lagi panas. Dan hal ini sebenarnya udah terjadi, tapi nggak terlalu kelihatan. Nah, di update kali ini katanya ini bakal berdampak banget nih terhadap permainan tim kita, terhadap kondisi, terhadap moral, terhadap gameplaynya juga. Ini bakal keren banget sih, seriusan. Jadi kedalaman squad kita pas tanding itu bener-bener diuji guys. Gimana, seru nggak? Seru banget ya kan? Jadi saya jujur nggak sabar pengen lihat update Top 11 2027 itu kayak gimana sih. Seru nggak? Atau menurut kalian kira-kira update seperti apa nih yang kalian inginkan di Top 11 2027? Misalkan transfer lelang dapat token ya, misalkan kita jual pemain di lelang dapat token, atau ada hal lain yang mestinya lebih diutamakan oleh Nordeus di update Top 11 2027 ini? Coba ceritain pendapat kalian di kolom komentar video ini guys. Dan menurut kalian, fitur mana nih yang paling overpower di update Top 11 2027 ini? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya mau jujur dulu nih. Siapa di sini yang sering banget emosi pas main Top 11? Karena tahu-tahu dapat penalti tanpa kelihatan
proses pelanggarannya di mana, atau kesel pas jual pemain bintang cuma dapat cash flow tapi tokennya itu jong. Nah, ini dia daftar perubahan wajib yang harus ada di Top 11 2027 nanti. Yang pertama, masalah visual pertandingan yang masih kaku. Masa iya sih pas kita ganti pemain cuma ada teks papan skor doang? Harusnya dipertontonkan dong animasi para pemain yang keluar dan juga masuk lapangan secara real. Ya enggak? Terus yang paling bikin geleng-geleng kepala, drama kotak penalti cuy. Setelah ini kita kan tahu ya, fluid bunyi terus langsung fix off penalti. Ya harusnya Nordeus perlihatkan momen tackle atau pelanggarannya dulu di dalam kotak penalti biar kita tahu penyebabnya apa. Bukan ujuk-ujuk penalti tanpa alasan yang jelas guys. Ini kocak banget sih. Nah yang kedua, sistem ekonomi pasar transfer yang harusnya bisa lebih adil. Jadi pas kita beli pemain di lelang, kita kan harus bayar pakai token dan cash ya, dan uang cash. Tapi anehnya, giliran kita yang jual pemain, kenapa kita cuma dapat cashnya doang cuy? Mana tokennya? Di update Top 11 2027, harapan saya jelas sih. Penjualan pemain di lelang harusnya bisa ngasihin token juga, biar para manajer nggak kehabisan modal. Setuju nggak? Buat yang setuju jangan lupa like video ini guys. Nah yang ketiga, perombakan konten event dan lisensi. Event-event galeri yang ngebosenin mending dihilangin aja. Ganti sama fitur yang bener-bener diharapkan sama pemain. Nordeus harusnya fokus balikin lagi lisensi resmi jersey dan juga logo-logo klub dunia. Bukan cuma klub raksasa Eropa doang, itu pun di galeri nggak ada gunanya cuy. Cuma pajangan doang ya nggak sih? Nggak lucu banget kocak. Tapi masukin juga klub-klub lokal dari Indonesia dan juga Malaysia. Bayangin. Bangganya bisa pakai jersey dan logo asli klub kebanggaan kita pas berlaga di Liga Cup maupun di Liga Champion. Ketemu orang-orang luar, kita pakai jersey timnas kita atau mungkin logo atau jersey klub lokal Indonesia atau Malaysia, itu kan keren banget ya. Tapi kepikiran nggak sih si Kardus? Kan player dari Indonesia dan juga dari Malaysia itu banyak banget cuy. Tapi entah kenapa mereka nggak kepikiran ke situ. Aneh banget ya. Jadi harapan saya semoga kedepannya Top 11 menghadirkan lisensi resmi lagi seperti dulu. Jadi ada klub-klub Eropa, Amerika, Asia seperti Indonesia. Dulu cuma ada satu, Sriwijaya FC, sekarang udah hilang nggak tahu kemana. Tapi intinya pernah ada di Top 11 dan mudah-mudahan di update Top 11 2027 nanti Top 11 atau Nordeus menghadirkan kembali lisensi klub-klub lokal Indonesia maupun Malaysia. Itu aja sih harapan dari saya, dan buat teman-teman yang mungkin punya harapan lain, kalian bisa coba ceritain harapan kalian di kolom komentar video ini. Semoga nanti Nordeus dengerin keluh kesah kita dan semoga bakal diturutin. Bakal dipertimbangkan oleh Nordeus di update-update berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership Top 11. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.